Tanaman padi adalah satu komoditas pangan utama dan bersifat strategis, karena hampir 90% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Upaya mencukupi kebutuhan beras nasional terus dilakukan pemerintah. Upaya peningkatan tersebut dilakukan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pada tanaman padi. Intensifikasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha peningkatan produksi dengan perluasan areal produksi yang diarahkan pada lahan baru dan lahan tidur untuk meningkatkan indeks panen. Upaya peningkatan produksi padi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala tersebut adalah serangan hama penggerek batang padi kuning. Petani biasanya mengenal hama ini dengan sebutan hama sundep apabila menyerang pada fase vegetatif dan hama beluk apabila menyerang pada fase generatif dari pertumbuhan tanaman padi. Pada fase vegetatif, batang padi yang terserang akan berubah warna menjadi kuning jerami dan mudah dicabut. Sedangkan pada fase generatif, tanaman padi yang terserang malainya akan hampa dan berwarna putih. Hama penggerek batang padi kuning ini menjadi hama utama yang dapat menimbulkan penurunan hasil produksi padi dengan rata-rata serangan 10 tahun terakhir mencapai 84.952 hektar areal pertanaman padi di Indonesia. Bahkan, akibat serangan hama ini, petani dapat mengalami kegagalan panen. Selama ini, pengendalian hama penggerek batang padi kuning dilakukan dengan cara pengendalian kimiawi menggunakan insektisida kimia sintetis. Petani mengendalikan penggunaan insektisida kimia sintetis untuk pengendalian hama. Namun ternyata penggunaan insektisida kimia sintetis secara terus-menerus dan tidak bijaksana dapat mengakibatkan dampak negatif seperti terjadinya resistensi dan resurgensi hama, timbulnya hama kedua, terbunuhnya musuh alami, serta pencemaran lingkungan akibat residu yang ditimbulkan dari pestisida tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian alternatif yang dapat menekan keberadaan hama penggerek batang padi kuning sehingga tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Salah satu pengendalian alternatif yang aman adalah pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami hama penggerek batang padi kuning. Parasitoid telur merupakan salah satu musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama penggerek batang padi kuning. Kelebihan dari pengendalian hama menggunakan parasitoid telur adalah aman, murah, dan mudah dilakukan. Penggunaan parasitoid telur aman karena tidak merusak dan mencemari lingkungan. Murah karena apabila parasitoid ini telah mapan, sudah tidak perlu dilakukan pengendalian lagi, sehingga biaya pengendalian terutama dengan insektisida kimia dapat ditekan. Parasitoid secara alami sudah mampu menekan populasi hama sehingga tidak merugikan secara ekonomis. Pengendalian ini dikatakan mudah karena perbanyakan masal parasitoid ini dan aplikasinya dapat dilakukan petani sendiri dengan alat yang sederhana dan biaya yang murah. Hasil eksplorasi yang telah kami lakukan di Kabupaten Banyumas, ditemukan ada 3 jenis parasitoid telur penggerek batang padi kuning, yaitu
Tetrasticus quenobii, Telenomus rowani, dan Trichogramma japonicum. Namun dari ketiga parasitoid tersebut, hanya Trichogramma japonicum yang bisa diperbanyak secara massal dengan menggunakan inang alternatif mengingat beras Corsira cephalonica. Parasitoid Trichogramma japonicum dapat dengan mudah dibedakan dengan kedua parasitoid telur lainnya, yaitu dengan ukurannya yang paling kecil, kurang lebih 0,5 mm dan berwarna hitam kecoklatan. Parasitoid Trichogramma japonicum inilah yang nantinya akan diperbanyak untuk mengendalikan hama penggerek batang padi kuning. Pembuatan pias telur ngengat beras. Langkah yang pertama adalah menyiapkan bahan dan alat. Bahan yang dibutuhkan adalah ngengat beras Corsira cephalonica dan beras yang telah bersih dari hama. Adapun alat yang dibutuhkan adalah kotak pemeliharaan, kotak peneluran atau kotak perkawinan, saringan teh, kuas, dan lem. Setelah bahan dan alat siap, selanjutnya adalah menyiapkan media untuk perbanyakan ngengat Corsira cephalonica, yaitu beras yang telah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam kotak pemeliharaan. Selanjutnya dalam kotak pemeliharaan tersebut, lepaskan kurang lebih 20 ngengat beras. Ngengat beras akan meletakkan telur pada beras dan selanjutnya 3-4 hari kemudian akan menetas menjadi ulat. Setelah kurang lebih 30-40 hari, ulat akan berubah menjadi ngengat. Ngengat yang muncul akan hinggap di bagian atas atau tutup kotak yang terbuat dari kain streaming. Tutup kotak yang ada ngengatnya kemudian dipindahkan dan ditutupkan ke kotak kosong lainnya untuk tempat perkawinan dan peneluran ngengat. Ngengat selanjutnya akan meletakkan telurnya di bagian atas tutup kotak. Setelah kurang lebih 24 jam, telur dapat dipanen dengan menggunakan kuas. Telur yang sudah terkumpul dibersihkan dari kotoran, selanjutnya siap untuk dipias. Telur ngengat beras yang sudah bersih dipias dengan cara menempelkan telur tersebut pada pias kertas berukuran 2 cm x 7 cm. Sedangkan luasan pias yang ditempeli telur adalah 2 cm x 2 cm. Telur yang dibuat pias adalah telur yang berumur 1 dan 2 hari setelah diletakkan oleh ngengat betina. Apabila ada lampu ultraviolet atau UV, telur disinari UV untuk menghambat perkembangan telur ngengat beras. Penyinaran dengan UV dilakukan sekitar 20 menit. Bila tidak ada lampu UV, telur yang digunakan harus benar-benar baru atau berumur 1 hari. Telur ditempelkan pada kertas pias dengan menggunakan lem yang bening atau bisa juga dengan menggunakan gom Arab atau lem yang dibuat dengan tepung tapioka. Kertas pias dilem rata dan tipis. Pias dapat dibuat dengan lembaran kertas. Setelah kering, baru dipotong sesuai dengan ukuran 2 cm x 7 cm. Pias telur ngengat beras siap digunakan untuk pembiakan parasitoid Trichogramma japonicum. Penyimpanan telur Corsira cephalonica. Penyimpanan telur ngengat beras bertujuan untuk menunda saat pemaparan kepada parasitoid. Penundaan ini dapat terjadi karena beberapa hal,
antara lain karena adanya produksi telur yang tidak seimbang dengan jumlah parasitoid yang ada. Penyimpanan telur Cephalonica pada 3-7 derajat Celcius dapat dilakukan hingga 10 hari. Untuk mendapatkan induk parasitoid Trichogramma japonicum yang akan dibiarkan, terlebih dahulu melakukan eksplorasi parasitoid pada pertanaman padi. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengumpulkan telur penggerek batang padi kuning di pertanaman padi. Telur dari hama penggerek batang padi kuning biasanya diletakkan berkelompok di permukaan bawah daun dan ditutup dengan lapisan bludur berwarna coklat kekuningan. Jumlah setiap kelompok telur antara 50-150 butir. Telur penggerek batang padi kuning yang ditemukan diambil dan dipelihara dalam kotak plastik kecil yang ditutup dengan kain sifon halus. Pemeliharaan telur penggerek batang padi kuning di laboratorium dapat dilakukan dengan cara berikut. 1 kelompok telur penggerek batang padi kuning dimasukkan dalam kotak plastik kecil. Kelompok telur itu dibiarkan menetas dalam kotak plastik. Apabila telur menetas menjadi ulat kecil, ulat tersebut dibunuh karena ulat tersebut merupakan hama penggerek batang padi kuning. Apabila yang keluar dari telur adalah serangga kecil, maka serangga tersebut adalah parasitoid telur. Dipilih parasitoid yang mempunyai ukuran paling kecil yang nantinya akan dibiakkan secara massal. Perbanyakan parasitoid Trichogramma dengan inang alternatif telur ngengap beras. Langkah selanjutnya adalah perbanyakan parasitoid Trichogramma japonicum dengan inang alternatif telur ngengap beras. Cara perbanyakannya adalah sebagai berikut. Parasitoid Trichogramma japonicum yang berasal dari telur penggerek batang padi kuning yang berada dalam kotak pemarasitan diberi pakan telur ngengat beras yang telah dibias. Bias telur ngengat beras tersebut dimasukkan ke dalam kotak pemarasitan. Kotak pemarasitan yang berisi parasitoid dan bias telur ngengat beras disimpan dalam ruang yang terang selama 24 jam. Setiap hari, bias telur ngengat diamati. Apabila ada telur yang menetas menjadi ulat, ulat dibuang dengan menggunakan kuas kecil. Setelah 4 hari, telur ngengat beras yang terparasit akan berubah warna menjadi hitam. Bias telur yang berwarna hitam ini dijadikan sebagai starter untuk pembiakan selanjutnya. Untuk perbanyakan massal, starter parasitoid dan bias telur ngengat yang berumur 1-2 hari dan sudah di UV dimasukkan ke dalam kotak pemeliharaan. Perbandingan yang digunakan adalah 1 bias starter dibanding dengan 3 bias telur ngengat. Setelah 4 hari, telur ngengat akan berubah warna menjadi hitam. Bias telur ngengat yang berwarna hitam siap dilepas ke lapang. Dari telur ngengat yang berwarna hitam akan muncul parasitoid setelah 3-5 hari. Pelepasan parasitoid di lapang. Pelepasan bias parasitoid Trichogramma japonicum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bias parasitoid dipasang dengan menggunakan ajir bambu. Untuk menghindari rusak dan tercuci hujan, bias diletakkan di dalam gelas plastik yang dipasang terbalik. Pemasangan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Pemasangan bias di atas permukaan tanaman, sehingga apabila parasitoid muncul akan langsung berada pada habitat inangnya. Apabila di pesemaian ditemukan telur penggerek batang padi kuning, aplikasi sebaiknya dimulai pada saat tanaman padi masih di pesemaian. Pada pesemaian, dapat dilepas
10 pias. Penyimpanan parasitoid bertujuan untuk menunda waktu munculnya dewasa parasitoid. Penundaan ini dilakukan karena saat munculnya parasitoid tidak sesuai dengan jadwal pelepasan yang direncanakan. Penundaan ini dilakukan dengan menyimpan bias telur terparasit pada suhu 3-7 derajat Celcius. Lama penyimpanan sebaiknya tidak lebih dari 7 hari. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Harapan kami, semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pemirsa dalam mempelajari teknik perbanyakan parasitoid Trichogramma japonicum untuk pengendalian hama penggerek batang padi kuning. Selamat mencoba.